Puji Tuhan, saudara, shalom. Sore hari ini saya mau share tentang hati Betani gitu saudara ya. Nah tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu saudara. Sebelum saudara dengarkan firman ini saya mau kasih pertanyaan dulu. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya beli alat olahraga? Ada yang beli barbel, ada yang belinya treadmill, ada yang belinya mungkin sepeda, ada yang bahkan bikin kolam renang, mungkin gitu. Ada saudara yang di rumah saudara punya alat olahraga yang ada lambaikan tangan saudara. Yang ada lambaikan tangan saudara. Supaya saya enggak sendirian ini saudara ya. Supaya saya enggak sendirian. Ada saudara? Ada ya. Atau setidaknya paling sedikit itu ini. Sepatu olahraga, nah, gitu ya saudara, paling sedikit itu sepatu olahraga. Nah pertanyaan saya gini, sekarang nasib dari alat olahraga itu apa saudara? Yang saudara miliki itu nasibnya apa? Masih memenuhi tujuan hidupnya atau sudah berubah fungsi Bapak Ibu ya? Adakah di antara Bapak Ibu saudara yang beli tok tapi sesudah itu nggak dipakai Bapak Ibu? Ada, siapa? Saya salah satunya. Saya beli sepeda itu karena waktu itu lutut saya sakit lalu saya beli sepeda karena katanya bersepeda itu menyehatkan lutut. Dan saya beli sepeda itu tapi hari ini puji Tuhan sepeda itu masih ada, puji Tuhannya itu Bapak Ibu ya. Cuma tujuan hidupnya tidak terlaksana yang harusnya membetulkan lutut hari ini jadi pembatas kandang. Ya saudara, pembatas kandang anjing saya saudara ya. Saya juga beli barbel saudara. Saya lihat suami saya hari itu rajin ke gym dan hari itu saya nggak mau pergi ke gym saudara, saya malas banget gitu. Jadi saya beli sendiri barbel tapi puji Tuhan akhirnya berguna juga barbel saya itu jadi ganjel pintu. Bapak Ibu, jadi pintu kalau terbuka nggak jebler gitu Bapak Ibu ya. Jika tertutup juga nggak jebler karena ganjelnya yang sebelah sana dan sebelah sini jadi semua terpakai gitu. Atau ada nggak di antara saudara yang juga ngalami seperti saya ini? Yang alat olahraganya berubah fungsi. Sepatu dibeli tok. Akhirnya cuma nyumpel sampai solnya jebol nggak pernah dipakai. Ada juga dulu Ibu Gembala punya treadmill Bapak Ibu. Sampai hari ini masih ada. Hari ini puji Tuhan treadmill itu masih ada Bapak Ibu. Fungsinya sebagai dekorasi Bapak Ibu ya. Dekorasi di rumahnya Ibu Gembala. Nah adakah di antara saudara yang saudara ini udah wah kayaknya yes gitu. Beli alat olahraga. Tapi baru lihat aja kita sudah capek. Baru lihat aja sudah berasa kesel aku ngeliatnya. Sampai nanti ada berkekuatan lagi. Saudara, bukankah di dalam kehidupan rohani seringkali juga kita tuh juga kayak gitu. Kita itu terima janji Tuhan yang mahal, kita terima janji Tuhan yang sangat berharga. Kita ini menerimanya seperti beli alat olahraga yang mahal itu Bapak Ibu ya. Tapi ternyata tidak menghasilkan kesehatan buat kita. Enggak menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Enggak membuat apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena janji Tuhan yang ajaib itu kita biarin di situ jadi dekor. Kita enggak pernah melakukan sesuatu terhadapnya. Kita enggak pernah berjuang di atasnya saudara. Seperti kalau alat olahraga enggak pernah dinaikin treadmillnya. Gimana kita mau badannya langsing, tentu ya nggak bisa langsing Bapak Ibu ya. Nah banyak orang merasa bahwa janji itu kalau dikasih kepada kita, maka janji itu akan terjadi dengan otomatis. Ternyata Bapak Ibu, janji Tuhan waktu diberikan kepada hidup kita, janji itu tidak terlaksana otomatis. Nah ini berita enak dan berita nggak enak. Berita nggak enaknya adalah karena itu tidak otomatis, maka seringkali kita ini merasa seolah-olah janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi ada berita baik. Janji Tuhan itu membuka pintu kesempatan untuk kita berjalan dan melakukan sesuatu dengan Tuhan. Sehingga kita ini bisa mengalami Tuhan dengan segala keajaibannya. Nah Bapak Ibu mari kita buka dulu di dalam Bilangan 13. Bilangan 13, kita akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata,
Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saudara, pada di perikop yang kita baca ini judulnya adalah 12 pengintai. Pada masa itu adalah ceritanya orang Israel keluar dari Mesir, lalu mereka sampai ke pintu, seolah-olah ya ini pintu gerbang tanah perjanjian yang luas ini saudara ya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, ambil satu orang dari setiap suku dan orang itu haruslah seorang pemimpin. Jadi bukan orang biasa. Seorang pemimpin 12 suku berarti 12 orang untuk mengintai. Kita lihat ayat yang selanjutnya saudara ya. Ayat 17 firman Tuhan berkata gini, ayat 17, maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apa mereka sedikit atau banyak, bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, Musa itu nyuruh mereka untuk melihat, mengintai seberapa hebat janji Tuhan yang Tuhan janjikan mau diberikan, tanah yang mau diberikan kepada orang Israel. Tetapi ternyata janji yang begitu hebat, berkat yang begitu besar, berkat yang begitu ajaib itu ternyata ada peperangan dan perjuangannya. Ternyata tidak ada berkat tanpa perjuangan. Tak ulang, enggak ada berkat tanpa perjuangan. Enggak bisa kita bilang gini, aku maunya pokoknya tetap kayak gini. Setiap hari buka toko dengan cara yang sama, dengan omset yang sama, dengan buka tokonya jamnya sama, dengan semuanya sama. Lalu kita mengharapkan tiba-tiba uang kita berlipat 100 kali lipat. Enggak bisa saudara. Ada perjuangan demi perjuangan yang baru kalau kita mau ekspansi. Kalau kita mau membesar Bapak Ibu. Nah, jangan buru-buru kita berpikir bahwa waduh kayaknya Tuhan tidak menyertai aku karena kayaknya tidak terjadi perubahan. Tidak saudara, sering kali nggak terjadi perubahan karena kita memang nggak mengerjakan apa-apa. Nah, tahukah saudara waktu Tuhan memberi janji tanah Kanaan, kita lihat slide selanjutnya ya. Ternyata itu adalah nggak otomatis. Harapan kita semuanya ini kan pada waktu terima janji ini otomatis akan terjadi. Tapi ternyata waktu Tuhan janji itu enggak otomatis terjadi. Kristus itu sudah taat sampai mati di atas kayu salib untuk memberikan kemenangan bagi kita. Nah sekarang bagian kita adalah menegakkan kemenangannya. Jadi gini, kita tidak masuk ke tanah Kanaan, ke dalam janji Tuhan memperjuangkan supaya kita menang. Tidak. Bukan. Kristus sudah memenangkannya buat kita. Kita cuma menegakkan kemenangannya. Tapi tetap harus ditegakkan. Kira-kira kayak gini saudara. Pada waktu kita ini dikasih sama seseorang, ini kamu tak kasih ya, ada tanah sebesar 1 hektar. Ini adalah milikmu, akan jadi milikmu, ini sertifikatnya, ini tak kasih buat kamu. Sudah tak tebus, tak bayar buat kamu. Lalu ketika kita masuk di tanah itu, ternyata tanah itu penuh dengan semak belukar, penuh dengan semak-semak yang gak karu-karuan, yang masih belum diapa-apain. Nah saudara, respon kita waktu lihat tanah itu gimana? Apakah kalau kita bilang gini, waduh capek aku wes gak jadi. Kalau kita berbalik dan kita gak jadi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apapun dari tanah itu. Tapi tanah itu dijanjikan buat kita gak? Iya. Tanah itu sudah diberikan kepada kita gak? Iya. Tapi jadi kita nikmati gak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak mengusahakannya. Karena kita tidak memperjuangkannya. Setidaknya kita mesti
lecet sini dan situ untuk membersihkan tanah itu, untuk membuat itu bisa ditanami atau itu bisa dibangun sesuatu. Nah saudara, ternyata janji Tuhan itu tidak otomatis. Yang kedua janji Tuhan itu ada perang yang harus dikerjakan. Ada perang untuk menaklukkan tanah itu. Tentu saudara, kalau itu tanah Kanaan itu tidak berharga, tidak berarti enggak ada penduduknya. Kenapa kok harus perang? Karena itu berharga. Semua juga mau Bapak Ibu. Jangankan kita, setan juga mau merebut berkat itu dari hidup kita. Itu sebabnya ada perlawanan, ada janji yang harus diperjuangkan, harus dijaga dengan perlawanan. Saudara ya. Nah, iblis gak akan ribut kalau kita ini diem-diem aja. Tapi lihat, begitu saudara menginginkan kemajuan, begitu saudara memutuskan bahwa ya aku mau melakukan sesuatu. Saudara akan lihat tiba-tiba anakmu sakit, suamimu rewel, istrimu bikin masalah, pekerjaanmu, pegawaimu ada problem, atasanmu ada problem. Akan mulai saudara. Kenapa? Karena ketika kita sedang mulai berkata aku mau terima janji Tuhan, itu artinya kita sudah mulai masuk dalam medan perang. Ada perang untuk menaklukkannya. Nah saudara, dan yang jelas kalau kita mau masuk dalam tanah Kanaan, itu seperti firman Tuhan tadi bilang, ada harga yang harus dibayar saudara. Gak bisa janjinya gratis, tapi untuk menikmatinya itu enggak murah saudara. Enggak murah, apa harga yang dibayar? Setidaknya yang paling sederhana, kita perlu merubah cara kita berpikir. Kita perlu meninggalkan zona nyaman kita. Kita perlu menyingkirkan mental yang lama yang salah. Orang yang tidak mau berubah, tidak mau bayar harganya. Orang yang tidak mau selalu banyak cari alasan rohani. Maka sebenarnya orang itu tidak akan pernah menikmati apa-apa. Banyak orang berlindung di dalam alasan-alasan rohani. Berkata bahwa aduh ya sudahlah, aku percaya Tuhan itu mengerti. Aku memang orangnya koyok gini. Nah saudara ya, kita lalu membenarkan diri kita dengan kata-kata aku memang orang kayak gini, Tuhan pasti mengerti. Saya kasih tahu saudara, bukan masalah Tuhan mau mengerti atau enggak, masalahnya kita tidak akan menikmati apa-apa waktu kita tidak mau dirubah oleh firman. Nah ternyata kepastian janji Tuhan itu tergantung dari respon kita. Tergantung dari respon kita, apakah kita ini meresponinya dengan baik, apakah kita ini meresponi dengan respon yang tepat atau kita meresponi dengan respon yang salah, saudara. Respon yang seperti apa yang Tuhan itu harapkan waktu kita ini terima janji Tuhan. Tadi kita lihat janji Tuhan itu ternyata enggak otomatis, ada perangnya, ada harga bayarnya. Nah masalahnya sekarang kita mesti ngerespon yang kayak apa nih? Yang pertama saudara, yang paling sederhana, sanggup untuk taat. Sanggup untuk percaya saudara ya. Yosua sama Kaleb itu yang pertama mereka percaya dulu. 10 orang pada waktu mereka itu masuk di tanah Kanaan dan mereka 12 orang, 12-12-nya kembali. 10 orang dari yang 12 ini waktu memberikan laporan mereka berkata bahwa aduh orangnya besar, berkatnya memang besar tapi orangnya wes gak bakal menang kita, kira-kira gitu saudara. Belum sudah pesimis. Tapi 2 orang ini berkata bahwa enggak, kita pasti akan masuk, kita pasti mendudukinya karena Tuhan janji. Sertifikatnya kita udah pegang. Kita tinggal bilang, iya aku pemilik asli, aku datang. Kira-kira gitu saudara. Tapi yang 10 ini merasa bahwa mana enggak mungkin ini sesuatu yang enggak bisa kita kerjakan. Saudara, kalau kita hidup enggak karena percaya, kita hidup dikuasai ketakutan. Kita akan lihat bahwa orang lain nikmati, kita enggak nikmati. Orang yang takut belum itu sudah kalah duluan sebelum dia berperang. Yang kedua, kesanggupan untuk apa lagi? Respon seperti apa? Kesanggupan untuk bergantung kepada Tuhan. Dia tahu, Yosua dan Kaleb ini tahu bahwa kemenangannya itu sama sekali enggak bergantung kepada kekuatan kita. Berapa banyak saudara
yang hari ini datang ke tempat ini sudah masuk di dalam FA, terlibat dalam FA. Adakah saudara yang terlibat dalam FA? Angkat tangan saudara, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang FA aja, yang FA, yang FA, yang FA angkat tangan, angkat tangan. Ya, Pak Ade tolong bangkit berdiri dan lihat yang belum angkat tangan gitu ya. Saya sangat diberkati di FA tuh suka cerita-cerita Bapak Ibu. FA kami itu kalau di FA yang paling kami menyebutnya FA yang paling lengkap gitu Bapak Ibu ya. Karena dalam segala hal itu ada yang nanya, ada yang jawab gitu. Ada yang punya banyak pertanyaan-pertanyaan tapi juga ada yang membantu dengan menjawab dan itu sangat sangat menyenangkan Bapak Ibu. Tapi bukan hanya itu Saudara, saya melihat ada banyak kesaksian-kesaksian di FA bahwa mereka mengalami kebergantungan kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu membuka pintu yang secara manusia itu enggak bisa. Secara manusia modalnya kalah, secara manusia bisanya pasti kalau diusahakan terbatas. Tapi penyertaan Tuhan itu membuka pintu-pintu yang jauh melebihi dari yang manusia atau modal besar dapat kerjakan. Saudara, saya kasih tahu bahwa kesanggupan kita untuk bergantung kepada Tuhan, kesanggupan kita untuk bergantung kepada penyertaan Tuhan, itu yang menentukan banget kekuatan kita waktu kita ini maju. Saudara, lalu respon yang seperti apa lagi yang dibutuhkan waktu kita terima janji Tuhan? Kemampuan untuk menentukan prioritas. Ada banyak orang tidak bisa tentukan prioritas. Ada yang berpikir begini, oh ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Tahu-tahu hari sudah habis, belum baca firman dan belum berdoa. Bu Tanti nggak bisa Bu Tanti, saya kalau mau baca firman, mau berdoa itu nggak bisa. Kalau pagi itu saya langsung harus masak, harus ini, itu. Saudara, pada waktu kita gagal menentukan prioritas, sebetulnya kita tidak berkekuatan untuk terima janji Tuhan. Atau dengan kata lain begini, kita tidak meresponi janji itu. Kita tidak akan bisa menikmatinya. Ke prioritas yang seperti apa lagi? Saudara, Matius 6 ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata yang kita dahulukan itu yang menentukan kemana arah hidup kita. Saudara, satu hari saya ini punya pendapat begitu Bapak Ibu ya, kami ini satu keluarga kami punya pendapat sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu. Nah kami ini, saya tuh juga punya pendapat dan saya merasa bahwa pendapat saya itu paling betul gitu saudara. Pokoknya saya bilang pendapatku tuh betul. Kenapa kok pendapatku betul? Karena saya sudah melihat dari sudut pandang si A, si B, si C, ya, sisi yang sini dan sisi yang situ, dan akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang sengit dan tajam gitu menurut saya. Kita mengakhiri pembicaraan kita itu dengan tidak enak pokoknya, tidak enak gitu. Hati saya tuh gundah gulana, hati saya tuh rasanya kayak nggak enak gitu saudara. Lalu saya datang sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan jadi aku, menurut Tuhan siapa yang betul? Oh saudara ya, saya kan cari pembelaan Tuhan ya. Pak Bos kan kalau yang bela kan lebih jos gitu maksud saya. Coba Tuhan, ini keluargaku punya pendapat ini, tapi aku punya pendapat ini. Menurut Tuhan, siapa yang betul? Kan betul toh Tuhan, saya masih berusaha jelasin kepada Tuhan pendapat saya. Tiba-tiba saya dengar di dalam hati saya Tuhan bilang gini, bukan masalah betul apa salah. Aku cuman pengen ngelihat hatimu, apa kamu masih sanggup tunduk atau enggak. Langsung saya, oke Tuhan. Langsung semua agenda saya ini saya taruh, terserah, enggak apa-apa. Gitu juga enggak apa-apa. Yang penting jangan saya ini memberontak. Karena Tuhan bilang, aku sedang lihat hatimu. Aku sedang lihat respon hatimu. Hatimu masih benar enggak? Hatimu masih sanggup tunduk enggak? Meskipun kalau orang tidak terima pendapatmu sebagai sesuatu yang benar. Saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya bukan yang maha benar. Meskipun saya pikir seringkali di dalam pernikahan saya maha benar. Tapi sebetulnya enggak Bapak Ibu ya. Tapi saya berkata saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Bisa enggak kita kasih prioritas dalam hidup kita.
Bahwa menyenangkan Tuhan itu jadi prioritas. Bukan hobi kita, bukan mau kita, bukan ego kita. Bukan yang nyaman di kita, saudara. Apalagi yang menentukan, saudara, respon seperti apa? Kesanggupan kita buang sampah. Banyak orang Kristen tuh tidak bisa buang sampah. Semua diambil dan paling senang kalau ada cerita sampah, saudara ya. Oh itu, cerita sampah itu saudara, makin dekat, makin apa? Akurat. Makin bisik-bisik saudara ya, makin detail saudara. Hebat sekali itu kalau para wanita kumpul saudara. Pertama kalau ngomong biasa, kalau kamu masak apa? Oh iya senanganmu ini, senangan suamiku ini itu. Lihat caranya mereka kalau ngomongin masakan jauh-jauh. Tapi kalau sudah ada kata-kata gini, kamu sudah dengar berita belum? Apa? Nah gitu kan saudara ya. Tiba-tiba yang tadinya duduk bersandar tiba-tiba apa? Oh ya, makin liris saudara. Tapi kamu tahu ini rahasia saudara ya. Suka banget kita nyimpen-simpen sampah, pungut-pungut sampah saudara. Bapak Ibu, sampah rohani ini membuat kita ini ada di dalam pikiran yang negatif. Membuat trauma-trauma juga sampah sakit hati, membuat trauma tidak bisa dibuang. Ada sampah-sampah yang memberatkan hati kita, hidup kita. Sehingga ternyata janji Tuhan itu tidak terjadi. Nah hati-hati Bapak Ibu, hati-hati saudara ya. Nah saya ingin kita lihat sebentar di dalam perikop yang tadi bilangan 13 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata ayat 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami juga seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, di situ mereka berkata, kami lihat, kami lihat, kami lihat. Kalau saudara tadi baca, kami lihat ayat 32, ayat 33 kami lihat, kami lihat. Saudara, hati-hati dengan cara pikiranmu melihat sesuatu. Hati-hati dengan cara pikiran kita melihat sesuatu. Di bilangan 13 ayat 32 dikatakan gini, kami lihat orang yang tinggi perawakannya. Kami lihat, ini kenyataan. Ya aku lihat, saya lihat ini toko saya. Saya lihat ini keluarga saya. Saya lihat ini kota saya. Saya lihat ini yang kita lihat keluar. Tapi 33 berkata begini, kami lihat diri kami sebagai belalang. Ini bukan lagi mereka lihat diri mereka, ini bukan apa yang mereka lihat, ini apa namanya? Asumsi Bapak Ibu. Mereka berpikir, cara mereka berpikir ini membuat mereka melihat sesuatu, menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar. Banyak orang Kristen sangat suka berasumsi. Oh, ketok aneh. Nah saudara ya, paling-paling banyak dari kita tertipu dengan pikiran kita sendiri. Ternyata orang Kristen seringkali kita melihat sesuatu itu dengan cara pandang pikiran kita sendiri. Dan kita ukur pakai pikiran kita sendiri. Padahal yang betul haruslah kita ukur dengan berfokus kepada Kristus. Fokusnya itu kepada Kristus. Lihat, ada enggak Kristus di hidup kita? Ada enggak Kristus dimuliakan di hidup kita? Ada enggak Tuhan Yesus itu bisa sudah nampak di hidup kita? Bukan tentang siapa tantinya, bukan tentang siapa Lukasnya, bukan tentang siapa saudaranya, bukan. Saudara, kalau selama-lamanya kita cuma bergantung kepada siapa dan cara pandang kita kepada diri kita sendiri, kita itu bisa tertipu. Kadang-kadang kita bisa merasa kita ini gadis yang tertukar, kadang-kadang kita bisa merasa bahwa kita CEO yang menyamar. Saudara ya, saudara ngerti maksud saya?
Kalau kita berasumsi kepada diri kita sendiri tentang cara berpikir kita sendiri, nanti waktu kita kumpul dengan orang yang ada di atas kita, oh ya aku ini kasihan, aku ini putri yang terbuang. Saudara ya, aku ini bukan siapa-siapa. Tapi waktu kita di luar, waktu kita ini mungkin bersama dengan orang-orang di bawah kita, kita bisa merasa kita CEO-nya. Saudara ya, CEO-nya. Kalau di tempat gym itu ada CEO dari susu kedelai gitu kan ya Bapak Ibu ya. Ada CEO dekorasi. Jadi kita sebut semua orang itu CEO gitu. Ajarannya dari Bu Tari sama Ellen ini ya. Katanya semua CEO gitu. Tapi tahu nggak saudara bahwa kalau kita pandang diri kita dari cara pandang kita sendiri, kita ini orangnya itu nggak stabil sebetulnya. Pikiran kita tuh sangat nggak stabil. Lalu bagaimana cara kita memandang? Ayo pandang diri kita ini dari kacamata Tuhan. 10 orang ini berkata bahwa dirinya itu adalah manusia belalang. Mereka ini adalah nggak apa-apa dibandingkan dengan para raksasa itu. Tahu kan saudara, bagaimana sebetulnya cara pandang orang Kanaan hari itu terhadap orang Israel? Tahu nggak saudara, mereka itu waktu orang Israel, kalau sudah baca di perikop sesudahnya, mereka itu sebetulnya sudah ketakutan pada waktu orang Israel itu mau masuk. Kenapa? Mereka nggak lihat lagi seberapa tingginya. Oh kalau Bu Tanti 160 cm, kalau siapa lagi tingginya berapa? Mereka udah nggak lihat itu. Mereka dengar kabar tentang Allah yang maha dahsyat yang mengeringkan laut merah. Dan itu tidak ada satu Allah pun di dunia, satu berhala pun di dunia yang sanggup mengerjakannya. Karena mereka bukan Allah. Karena mereka bukan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan, tidak ada satupun Allah. Hanya satu saja, Elohim yang kita sembah di dalam nama Yesus. Nah saudara, mereka waktu dengar bahwa Tuhan mengeringkan laut merah, mereka begitu ketakutan. Mereka sampai tidak pikir lagi ini orangnya seberapa, bekas budak ini bisanya apa, budak ini cuma bisa baris-baris selama sekian puluh hari dan tiba-tiba sampai di pintu gerbang saudara. Tapi mereka melihat Yesus, mereka melihat Allah yang besar yang menyertai orang Israel. Tahu enggak saudara? Bahwa sering kali kita lupa ada Tuhan yang besar yang menyertai hidup kita. Tidak peduli seberapapun besarnya tokomu, modalmu, kesanggupanmu, kepintaranmu. Tapi ada Tuhan yang besar yang menyertai hidup kita. Jangan pandang diri kita dari kacamata kita sendiri. Saya ingin cerita sebuah cerita saudara. Satu kali ada sebuah gereja kecil begitu. Dan di sebelah dari gereja ini, bangunan gereja yang biasa ini saudara, akan dibangun sebuah bangunan bertingkat yang akan menjadi tempat prostitusi dan perjudian. Gitu. Dan seperti sebagaimana kita tahu tempat-tempat kayak gitu selalu apa? Mewah saudara ya. Selalu bagus, dibangun bertingkat dan di sebelah daripada gereja ini. Dekat gereja itu. Nah ketika itu mulai dibangun saudara, ini di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja ini sudah mulai gelisah. Lalu tepat kira-kira 1 minggu sebelum mereka mau grand opening Bapak Ibu, ini pendetanya berkata, ayo kita harus berseru kepada Tuhan lebih kencang lagi. Ayo kita datang setiap hari dan kita berdoa. Minta Tuhan batalkan, gagalkan. Minta tidak tahu gimana Tuhan turut campur tangan. Mereka berdoa tiap hari saudara. Mereka berdoa tiap hari, tiap hari, tiap hari. Besok mereka grand opening Bapak Ibu. Malam ini hujan deras, malamnya hujan deras. Dan yang terjadi adalah petir menyambar dan menyambar berkilat-kilat begitu. Dan menyambar bangunan itu dan menyebabkan bangunan itu menjadi terbakar. Dan terbakar habis satu bangunan itu saudara. Apa yang terjadi sesudah itu? Bosnya menggugat gereja itu. Bawa gereja ini pergi ke pengadilan. Dengan gugatannya gini. Karena akibat gereja ini berdoa, maka kita ini terbakar. Gitu ya. Maka kita mengalami kerugian besar. Tapi gereja bersikeras di pengadilan, ini bukan karena saya, ini bukan karena saya. Hakimnya berkata begini, ini adalah kasus yang paling rumit yang saya tangani seumur hidup saya. Karena ini melibatkan tempat
maksiat yang percaya bahwa Tuhan menjawab doa melawan gereja yang tidak percaya bahwa doanya dijawab Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Seringkali musuh saudara lebih takut kepada Tuhanmu daripada kita percaya kepada Tuhan kita. Seringkali musuh lebih takut kepada Tuhanmu daripada kita ini percaya kepada Tuhan. Dan itu sebuah sesuatu yang sangat tragis. Orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhannya dan kepada kerja kuasanya. Padahal pada waktu kita jalan dengan Tuhan, segala sesuatu yang sangat ajaib itu akan terjadi. Saudara, lalu bagaimana dong caranya kita melihat diri kita? Mari kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ayat 16 kita lanjutin sampai ayat 17 ya saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, lihat diri kita sebagai kita ini kita ini adalah anak Allah, saudara. Lihat diri kita bahwa kita ini adalah anak Allah yang diberi kuasa oleh Tuhan. Identitas kita tidak ditentukan dari banyaknya uang kita, tapi ditentukan dari Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, merubah hidup kita yang harusnya masuk neraka, kita dirubah jadi anak-anaknya, diberi warisan, yaitu janji yang ajaib, kerajaan surga, dan diberi kuasa untuk hidup selama di muka bumi ini. Nah saudara, setelah kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak ahli waris, anaknya Tuhan Yesus, anaknya Allah sendiri, maka yang terjadi adalah kita perlu mulai menggunakan kuasa yang di dalam kita. Nah kuasa ini caranya pakai gimana? Sederhana. Kuasa itu akan bisa kita pakai kalau kita mengerjakan tugas. Saya punya seorang anak yang nomor 1 sudah bantu papanya kerja, Bapak Ibu ya. Identitasnya adalah sebagai anaknya Pak Lukas. Lalu gimana caranya dia bisa menikmati semua fasilitas yang ada, dia bisa berkuasa di atas semua fasilitas yang ada? Sederhana, mulai mengerjakan tugasnya, mulai kerjain kerjaannya. Karena dia kerja ikut papanya di hotel, maka dia mesti mengerjakan itu. Nah ketika dia mulai kerjakan itu di hotel, maka yang terjadi kuasa dia pegang. Apa kuasa itu? Dia bebas suruh semua pegawai itu. Dia bisa ambil dan dia bisa pecat siapa saja. Dia bahkan bisa atur keuangannya dan dia bisa bilang mama tidak boleh ambil uang, papa tidak boleh ambil uang. Kita akan simpan uang itu sampai sebesar itu saudara, kuasanya dia. Sampai sebesar ini juga, mama papa kali ini kita ada keuntungan nih, mama papa tak kasih tambahan keuntungan. Sebesar itu kuasanya. Kenapa dia bisa pakai kuasa itu? Karena dia kerja. Lain dengan adiknya Bapak Ibu. Adiknya masih sekolah. Adiknya nggak bisa mentang-mentang di tempat pekerjaan suruh ini dan itu, pegawai ini dan itu. Bisanya apa? Bisanya dia akan ngomong baik-baik tanpa pakai kuasa. Dan kalau ada sesuatu yang nggak cocok di hatinya, ada orang-orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya yang mungkin pantas dapat teguran, dapat SP, dia nggak bisa kasih SP. Kenapa? Karena dia nggak punya kuasanya, dia belum mengerjakan tugasnya. Sama dengan kita. Nah pertanyaannya tugas kita tuh apa? Nah kan gitu saudara ya sekarang. Lah tugas kita ini apa Bu? Nah tugas kita sesuai dengan nama kita. Saya ingin kita kembali ke nama kita. Nama kita ini gereja apa Bapak Ibu? Gereja apa?
Saya memastikan supaya saya nggak salah tempat ini. Saya memastikan juga saudara nggak salah sebut gitu. Gereja apa Bapak Ibu? Gereja Betani. Gereja Betani itu apa? Tahukah Bapak Ibu bahwa nama Betani itu artinya adalah rumahnya orang sengsara. Rumahnya orang miskin. Rumahnya orang menderita. Rumahnya orang sakit. Itu Betani. Nah, Betani adalah tempat di mana Yesus selalu merasa dia itu ada di rumah. Karena dia itu di situ merasa dia disambut, dia ketemu dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dia kasihi. Di Betani, di Betania, di Alkitab bahasa Indonesia, Yesus menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati. Di Betania, kematian dihardik. Nah, saudara, kalau gereja kita ini, saudara dan saya, kita ini Betani. Bapak Ibu, brandingnya kita ini Betani. Artinya kita perlu menangkap hati Tuhan, yaitu kita menjadi tempat yang terbuka untuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, mereka boleh rasakan Yesus hadir. Bapak Ibu, nah waktu kita menjadi Betani buat orang-orang yang menderita, kita ini sedang mengundang Yesus itu untuk betah tinggal di dalam hidup kita. Gereja ngadain pondok kasih Bapak Ibu, dan saya lihat betapa orang-orang ini, kita semua banyak dari kita ya sudah mulai terlibat di dalam pondok kasih. Lalu ada yang kirim ini dan itu. Saya lihat ada orang-orang yang mereka juga merasakan begitu diberkati dengan pondok kasih ini Bapak Ibu ya. Dan ada yang bilang bahwa kalau makanan di pondok kasih, makanan-makanannya pokoknya semua enak pokoknya, enak. Ada yang tambah sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Katanya itu tidak pernah aku Bu makan kok ini masakan ini namanya apa, kok enaknya gini gitu saudara ya. Wah saya sampai oh ya saya gitu ya. Waktu kasih pertama kali itu sambal nasi pecel kok sambal. Ada yang berkata gini, Bu ini beli sambal pecelnya di mana Bu? Saya satu Blora ini saya sudah pernah ngerasain pecelnya. Belum pernah saya ngerasa pecel seenak ini Bu. Saudara, saya percaya itu bukan rasa lidah yang enak. Itu ada pelukan Tuhan Yesus. Itu ada tangan Tuhan Yesus. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara ini. Yuk kita akan jadi Betani yang kita ini mulai mengerjakan saudara. Mengerjakan apa yang jadi kerinduan Tuhan. Mengerjakan apa yang jadi rindunya Tuhan buat orang-orang miskin. Dan termasuk saudara, jangan cuma di pondok kasih doang. Gimana dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Sudah belum kita ini jadi Betani buat mereka? Sudah belum kita merhatiin orang-orang yang kekurangan, yang kesusahan, yang di dekat kita? Waktu gereja ini bergerak di dalam membantu para korban banjir yang ada di Pati. Tiba-tiba Tuhan itu taruh di dalam hati saya, tanya itu sama orang-orang sebelahmu, ada yang butuh enggak? Saya baru sadar, iya ya. Kita jauh-jauh kirim makanan, masak-masak, kita ini memberkati mereka, beramah-ramah sama mereka. Tapi kita seringkali lupa dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita seringkali lupa dengan tetangga kita, pegawai kita lah. Kita enggak ingat Bapak Ibu. Orang-orang yang jauh aja kita jangkau-jangkau. Tapi yang di sekitar kita enggak ngerasain kita Betani. Yuk mulai hari ini kita akan jadi Betani yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang mengerjakan tugas kita. Nah kenapa kok kita mengerjakan tugas kita? Saudara, sebab pada waktu kita mulai mengerjakan tugas kita, ada kuasa yang dikasih buat kita. Pada waktu kita mulai mengerjakan yang menjadi tugas kita, maka apa yang jadi raksasa di dalam hidup kita, itu Tuhan yang menyelesaikan. Saat kita melayani yang lemah, perkenanan Tuhan turun dan raksasa, mau raksasa ekonomi, mau raksasa keretakan rumah tangga, mau raksasa kebodohan, mau raksasa apapun itu otomatis kalah karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Saya ingin ajak saudara
berkata gini, aduh aku ini pengen terlibat tapi aku ini enggak punya apa-apa. Kalau saudara punyanya tenaga, saudara bisa bantu dalam bentuk tenaga. Saudara punyanya waktu, saudara bisa kasih waktu saudara. Saudara punyanya uang, saudara bisa kasih uang saudara. Ada yang punya waktu, tenaga dan uang, saudara mau kasih buat Tuhan, ayo sama-sama. Saya percaya bahwa waktu kita sedang mengerjakan itu, saudara ya, ini kan tugas, saya kembaliin ke depan. Ada janji Tuhan, Tuhan mau kita menikmatinya. Caranya adalah lihat diri kita sebagai orang yang harus menyelesaikan tugas itu. Sebab kalau kita tidak pakai kuasa Tuhan, janji Tuhan ini tidak mungkin menang. Jadi mulai tahu siapa kita, kerjakan yang jadi bagian kita, lihat akan ada kuasa yang sangat ajaib menyertai. Yang menurut kita itu tidak sanggup kita buka, itu bagian Tuhan. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan, biar Allah itu menjadi Allah, biar dia mengerjakan yang jadi bagiannya. Tapi tugas kita, kerjakan yang jadi bagian kita. Amin Bapak Ibu.